Hari pertama hubungan jarak jauh dengan pacar masa kecilku. Dia langsung memasang pelacak GPS untuk memantau Kusumu. Kalau kamu berani mendekati cewek lain di kampus, aku akan naik kereta cepat ke Beijing dan menenggelamkanmu. Ini adalah kalimat terakhir Bai Ningbing katakan padaku di stasiun kereta cepat sebelum pergi ke Shanghai. Dia mengenakan gaun putih, rambut hitam lurusnya terurai di bahu terlihat sangat polos. Tapi ucapan yang keluar dari mulutnya membuatku secara naluriah waspada. Aku ini orang yang paling setia. Aku tersenyum sambil mencubit pipinya. Lagi pula, siapa yang bisa menandingi Bai Ningbing milikku? Cantik sekaligus yandere, sungguh menggairahkan. Dia melototiku, berjinjit dan menggigit leherku dengan keras, meninggalkan bekas gigitan yang jelas sebagai penanda. Kamu adalah milikku. Inilah teman masa kecilku, yang juga pacarku yang terlihat polos seperti bunga putih kecil. Tapi di dalam dirinya adalah sosok yang posesif sampai-sampai. Kami tumbuh besar bersama, dari berebut mainan di TK sampai SMA. Diam-diam berciuman di ruang olahraga 18 tahun tak pernah terpisah. Sampai ujian akhir sekolah berakhir, aku pergi ke Beijing, dia pergi ke Shanghai, memulai hubungan jarak jauh. Hubungan jarak jauh benar-benar menyiksa. Baru sebulan kuliah, aku sudah setiap hari menghitung hari seperti menunggu liburan nasional. Beberapa teman kos tahu aku punya pacar. Setiap hari melihatku melototi ponsel seperti orang bodoh. Sumu pacarmu mengecekmu, kata Wang Pangzi sambil melemparkan ponsel yang bergetar padaku. Begitu panggilan video tersambung, wajah Bai Ningbing langsung muncul di layar. Dia memakai piyama, rambutnya masih basah, jelas baru saja mandi. Apakah hari ini ada cewek yang mendekatimu? Dia langsung membuka pembicaraan dengan topik utama ada. Aku sengaja menggoda dia. Cewek cantik kelas sebelah pinjam catatan dariku. Sambil melirik padaku, mata Bai Ningbing langsung menyipit. Apakah dia tampan? Cukuplah, cuma dadanya nggak sebesar kamu. Sumu, dia menggigit gigi. Kamu tunggu saja. Aku tertawa terbahak-bahak, bercanda. Hari ini seharian di laboratorium, bahkan nyamuk betina pun gak lihat dia. Baru puas mendengus, tiba-tiba memaki dekat layar. Suara ditekan sangat rendah. Aku kangen kamu. Hanya kalimat ini, aku langsung bereaksi. Cewek ini dia tahu gimana caranya ganggu aku. Aku mau ke Shanghai cari kamu. Aku bilang jangan. Dia geleng-geleng kepala. Aku pergi. Aku mau lihat tempatku. Aku cek dulu. Di tempatku ada jejak wanita lain. Terserah kamu. Aku angkat tangan. Pokoknya aku bersih banget. Kami mesra lagi lebih dari setengah jam baru tutup telepon. Letakkan ponsel. Aku menghela napas panjang. Hubungan jarak jauh paling menyiksa adalah bisa lihat, tapi nggak bisa sentuh. Apalagi buat aku dan Bai Ningbing yang udah dekat sejak SMA. Kayak siksaan. Kamu tidur di kasur. Aku nggak tahan. Ingat hari terakhir liburan. Bai Bing duduk di sofa rumahku. Duduk di atas paha. Waktu itu dia pakai kaosku. Bawahnya nggak pakai apa-apa. Sial. Aku memaki, balik badan turun dari tempat tidur, mandi air dingin. Besoknya hari Sabtu, aku tidur sampai siang. Di ponsel ada 3 pesan belum dibaca dari Bai Ningbing. Udah bangun? Kok nggak balas? Apa kamu lagi sama cewek lain? Aku buru-buru balas baru bangun. Di mimpi, semua kamu. Dia langsung balas pembohong. Aku mau godain dia lagi. Bel pintu tiba-tiba berbunyi. Di kamar kecilku yang kusewa di luar kampus. Biasanya tak ada yang datang. Mungkin kurir. Siapa ya? Sambil bertanya, sambil kubuka pintu. Yang berdiri di luar adalah Bai Ningbing. Aku langsung membeku di tempat. Dia mengenakan gaun biru muda, menyeret koper kecilnya, menyandarkan kepala sambil tersenyum padaku. Terkejut? Astaga, kutarik dia masuk. Bukannya kau bilang baru datang saat hari nasional? Tak tahan menunggu. Dia melemparkan kopernya, langsung mencebur ke pelukanku. Kubau aroma persik familiar di rambutnya. Detak jantungku begitu cepat, seolah mau melompat dari tenggorokan. Dia memegang wajahku, memperhatikanku dengan saksama. Kurus, rindu padamu. Aku menunduk menciumnya. Teknik ciuman Bai Ningbing adalah hasil didikanku. Dari sentuhan ringan dan canggung awal hingga godaan mahir sekarang, lidah kecilnya masuk ke mulutku, tangannya juga tak tenang meraba ke bawah. Tunggu. Aku terengah-engah menggenggam pergelangan tangannya. Biarkan aku tenang dulu. Serangan mendadamu ini terlalu menggemparkan. Dia mencibir. Sebulan tak bertemu? Aku tak tahan lagi. Omong kosong, ku jepit pinggangnya. Aku khawatir kau duduk terlalu lama. Kereta cepat membuatmu lelah. Aku tak lelah. Dia melirik sekeliling kamar sewa kecilku. Biarkan aku periksa dulu. Aku sangat paham maksud periksa dari mulutnya. Bai Ningbing melepaskanku, seperti detektif memeriksa ruangan. Dia membuka lemari pakaian, mencium, meraba spray, bahkan tengkurap melihat di bawah tempat tidur apakah ada barang mencurigakan. Perlukah segitunya? Aku tak tahu harus tertawa atau menangis. Sangat serius dia berkata dengan sungguh-sungguh. Lalu dia mengambil kata sandi ponsel saya. Tanggal lahir Anda dia masukkan kode. Mulai membuka riwayat obrolan dan album foto saya. Astaga, melihatnya di dinding. Hanya merasa sikap cemburunya ini menggemaskan sampai ke tulang sumsum. Siapa kelinci kecil ini? Dia tiba-tiba mengangkat ponselnya. Di layar adalah riwayat obrolan saya dengan seorang perempuan. Pacar Wang Pangzi bertanya pada saya, apakah dia baru-baru ini menggoda perempuan lain? Saya menjelaskan. Anda gulir ke atas bisa lihat. Saya memanggilnya kakak ipar Bai Ningbing. Dia menggulir ke atas, baru puas menganggukkan kepala. Dia terus memeriksa. Akhirnya di album foto menemukan beberapa foto. Saya diam-diam memotong profil dan punggungnya. Cabul, dia bilang begitu. Sudut bibirnya tak bisa menahan untuk naik. Pemeriksaan selesai. Akhirnya dia meletakkan ponsel, menerjang ke pelukan saya. Percaya sementara pada kalian. Saya memeluk pinggangnya yang ramping. Puas tidak puas. Dia menatap saya. Masih ada satu tempat belum diperiksa. Tangannya meraba ke bawah. Saya langsung paham maksudnya. Di sini saya melirik pintu yang belum ditutup. Jangan-jangan tuan rumah.
Dia menendang pintu hingga tertutup, lalu mendorong saya ke tempat tidur. Diam, biar saya periksa. 2 jam kemudian, kami tergeletak di tempat tidur, badan lemas tak bertenaga. Bai Ningbing menempel di dada saya, jarinya melingkar-lingkar di perut saya. Lapar? Saya tanya. Dia malas menjawab. Saya masak, di kulkas masih ada sayur. Dia kaget mengangkat kepala. Kamu sudah bisa masak, tidak mungkin makan takawai setiap hari. Saya berkata dengan bangga, belajar beberapa yang sederhana. Saya pakai celana ke dapur. Bai Ningbing membungkus diri dengan spray mengikuti dari belakang, seperti ekor kecil. Dapur saya kecil sampai sulit berbalik badan, tapi dia bersikeras berdiri di samping menontonmu, sehingga saya tidak bisa berkonsentrasi. Saya menatap bahu dan tulang selangkanya yang terbuka. Jakun tak sadar bergerak. Fokuslah memasak makananmu. Dia menendang saya, tapi matanya tersenyum. Tomat orak-arik dan daging cabai hijau yang saya goreng. Itu adalah masakan rumahan paling sederhana. Bai Ningbing mencicipi satu suap. Matanya langsung bersinar. Ternyata bisa dimakan. Apa maksudnya? Ternyata? Saya protes. Saya sudah berlatih beberapa kali mengikuti resep. Dia tiba-tiba mendekat dan mencium saya. Hadiah untukmu. Kami berdesakan makan di meja kecil. Kaki saling menempel erat. Perasaan ini terlalu familiar. Seperti kembali ke masa SMA saat mengerjakan PR di rumahnya. Hanya saja dulu harus waspada orang tuanya tiba-tiba masuk. Sekarang bisa lengket tanpa khawatir. Banyak tamu, tanyanya, lumayan, hanya laporan eksperimen, sangat menyebalkan. Saya menambahkan lauk untuknya. Bagaimana denganmu? Bagaimana Shanghai? 3 cewek di asrama sangat berisik. Dia mengerutkan kening. Setiap hari ngobrol, kosmetik dan pacar, menyebalkan sekali. Tidak membicarakannya dengan mereka. Saya sebutkan, dia menyipitkan mata. Mata itu bernama Juai. Setelah bertanya padaku, kamu milikku sendiri. Saya tak tahan tertawa. Sifat asli Yandere. Tidak suka? Suka mati. Saya mendekat dan menggigit daun telinganya. Semakin fokus semakin baik. Sekarang kami berdesakan di sofa menonton film. Bai Ningbing bersandar di pelukan saya. Jari-jarinya tak sadar memainkan kancing bajuku. Bisa tinggal berapa hari? Saya tanya 3 hari. Dia menghela napas. Hari Senin ada kelas harus kembali. Aku akan menemuimu di Shanghai saat liburan nasional. Dia menengadah memandangku. Apakah kamu merindukanku? Tentu saja. Aku mencubit hidungnya, saking rindunya sampai belajar memasak. Dia tersenyum, tiba-tiba teringat sesuatu. Mengeluarkan kotak kecil dari koper untukmu. Kubuka dan melihat sebuah kotak kue khas Shanghai. Takut kamu kelaparan, katanya. Hatiku terasa hangat. Gadis ini mulutnya tajam, tapi sebenarnya paling perhatian. Di tengah film, tanganku mulai tidak bisa diam. Bai Ningbing menepis tanganku. Baru saja makan, tenang sebentar. Ini membantumu mencerna. Aku membela diri dengan yakin. Dia melirikku, tapi dengan aktif duduk melangkahi pahaku. Alasanmu saja yang banyak. Malamnya kami berdesakan di ranjang tunggal. September di Beijing sudah mulai dingin, tapi memeluk Bai Ningbing seperti memeluk pemanas kecil. Su Mu, dia memanggilku dalam gelap. Aku mencintaimu. Hatiku hangat, memeluknya lebih erat. Aku juga mencintaimu. Nona yang posesif. Dia mencubit lenganku, tapi tidak keras. Pagi Senin saat Bai Ningbing pergi, kontrakanku tiba-tiba terasa kosong. Sprei masih menyisakan aroma sampo persiknya. Aku memeluk bantal yang pernah dia tiduri. Bermalas-malasan sampai saat terakhir baru bangun. Saat mengantarnya ke stasiun kereta cepat, gadis ini bersikeras tidak menangis. Tapi saat kereta mulai bergerak, aku jelas melihatnya menempelkan wajah di kaca jendela. Semuanya tertekan. Sampai kirim pesan, aku berteriak pada kereta yang semakin menjauh. Translate_text. Tidak tahu apakah dia mendengar atau tidak. Di kereta bawah tanah yang kembali ke kota, ponsel bergetar sekali. Adalah foto yang dikirim Bai Ningbing. Sebuah close-up matanya yang bengkak merah. Dengan teks, semua salahmu. Aku mengetik sambil tertawa. Salahku. Akan kubayar lipat ganda saat hari nasional. Bagaimana kau membayarnya? Dia membalas seketika. Biarkan kau menggigit sampai puas. Aku mengirim emoji menjulurkan lid. Lonte. Dia membalas emotikon hewan dipukul palu di kepala. Inilah keseharian kami. Campur aduk tak tahu malu. Wali kelas SMA pernah berkata, kami berdua adalah serigala berbulu domba. Menurutku penilaian itu cukup tepat. Sampai di sekolah, Wang Pangzi mendekat dengan misterius. 3 hari tidak terlihat, pasti senang sekali. Pergi sana. Aku menendang kursinya. Pacarku datang, pantasan jalannya seperti melayang. Dia mengedip-ngedipkan mata. Jumat ada penerimaan anggota klub baru. Mau datang? Klub tari isinya cewek semua. Baru saja mau menolak, layar ponsel tiba-tiba menyala. Panggilan video Bai Ningbing muncul. Wang Pangzi melirik nama kontaknya. Dan bersiul, oh, si nona kecil. Aku berjalan ke koridor baru mengangkatnya. Wajah Bai Ningbing memenuhi seluruh layar. Dia sepertinya sudah kembali ke asrama. Latar belakangnya tirai tempat tidur warna pink. Tadi bicara dengan siapa? Dia menyipitkan mata. Wang Pangzi, teman sekamarku. Aku mengarahkan kamera ke kelas. Wang Pangzi kompak mengacungkan tanda PAC. Apa dia mengajakmu ke klub yang tidak jelas? Penglihatan Bai Ningbing tajam sekali. Aku jujur mengaku, penerimaan anggota klub tari. Dia mendesis dingin. Kau mau lihat cewek goyang pantat? Aku hanya suka lihat kau goyang. Bisikku pelan, terutama saat cuma pakai kaosku. Ujung telinganya langsung memerah, tapi mulutnya tidak mau kalah.
Su Emyu, kalau kau berani pergi, aku menimpali. Naik kereta cepat datang malah kebanjiran. Aku, baru kemudian dia mendengus puas. Tiba-tiba menaikkan volume suaranya lagi. Aku merindukanmu. Hanya kalimat ini saja. Dadaku serasa dicakar lembut oleh anak kucing. Dia terlalu tahu cara memanjakanku. Aku juga merindukanmu. Aku melirik jam. Jam berapa kelasmu? Aku masih punya 10 menit. Dia meletakkan ponsel di meja, mulai menyisir rambut. Di layar, pergelangan tangannya yang ramai bergerak naik turun, rambut hitam terurai. Tiba-tiba aku teringat bagaimana tangan ini 3 hari lalu membakar gairahku. Jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu. Dia menatapku lewat layar, matanya membara seolah ingin melahapku. Aku tersenyum. Kamu tidak di sini. Aku hanya bisa melahapmu dengan tatapan. Wajahnya semakin merah. Buru-buru ganti topik. Kapan kamu datang saat liburan nasional? Malam tanggal 30 tiket sudah kubeli. Kutunjukkan padanya catatan pembelian tiket. Mau tinggal di mana? Aku menyewa apartemen kontrak pendek dekat asrama sekolahmu. Dia dengan bangga mengangkat ponselnya. Di dalam ada dapur. Nanti kamu bisa masak untukku. Kami terus menggoda seperti ini sampai dia hampir masuk kelas sebelum menutup telepon. Dia tiba-tiba berbicara memalingkan kamera. Untuk apa? Aku mau lihat ada cewek yang mengintip kamu. Diam-diam aku dengan pasal mengikuti keinginannya. Menggerakkan kamera menyapu seluruh ruang kelas. Di barisan belakang memang duduk beberapa cewek, tapi semuanya menunduk membaca buku. Yang pakai sweater putih Bai Ningbing tiba-tiba bicara. Barusan dia mendongak melirikmu. Aduh, ini aja bisa kamu lihat. Aku kagum dengan ketajaman matanya. Dia mungkin cuma mendongak istirahat sebentar. Semoga saja begitu. Dia menyipitkan mata penuh ancaman. Su Emyu, kamu milikku sendiri. Sudah tahu Nona Yandere? Setelah video call berakhir, aku sadar cewek sweater putih itu benar-benar sedang memandang. Aku melihat. Saya perhatikan dia berjalan mendekat dengan percaya diri. Teman? Boleh pinjam catatan pelajaran sebelumnya? Saya sedang ragu-ragu. Wang Pangzi langsung menyela. Dia punya pacar, tipe perempuan yang galak sekali. Gadis itu tersenyum canggung. Saya cuma mau pinjam catatan saja. Tidak apa-apa. Saya menyerahkan catatan padanya. Di dalam hati sudah memikirkan Bai Ningbing. Kalau tahu hal ini, pastilah cemburu sekali. Saat video call malam hari, saya mengaku sendiri. Hari ini ada perempuan yang pinjam catatan padaku. Bai Ningbing sedang pakai masker wajah. Mendengar ini, langsung menyobek maskernya. Cantik tidak? Tidak secantik kamu. Payudaranya besar tidak? Tidak, perhatikan. Pembohong, dia mengambil boneka di sampingnya, lalu melemparkannya ke arah kamera. Kamu pasti melihatnya. Saya buru-buru membela diri. Benar-benar tidak. Wang Pangzi bisa jadi saksi. Dia bilang pacarku super galak, sampai membuat orang lain ketakutan. Bai Ningbing terdiam sejenak. Sudut bibirnya langsung naik. Dia cukup tahu diri. Krisis ini akhirnya berlalu. Dia lalu bertanya apa makan malamku. Saya angkat kotak mie instan untuk ditunjukkan padanya. Dia langsung mengerutkan hidung. Kalau aku tidak ada kamu makan ini. Malas masak. Saya jujur saja. Saya buru-buru melihat dia datang. Mulutnya terdiam, tapi di matanya penuh senyum. Saat liburan nasional nanti, aku masakan kamu makanan enak. Kami mengobrol lagi tentang hal-hal sehari-hari. Dia tunjukkan pemandangan malam Bun Shanghai padaku. Aku foto bulan di Gang Beijing untuknya. Sampai akhirnya dia mengantuk sekali, matanya sudah berkelahi. Tapi masih memaksa tidak mau menutup telepon. Tidurlah, saya berkata lembut. Aku menatapmu tidur. Dia mengangguk tak sadar, meletakkan ponsel di samping bantal. Aku terus memandanginya. Napasnya perlahan menjadi teratur. Bulu mata membayangi bayangan halus di bawah lampu meja. Ini kebiasaan baru kami setelah berjauhan. Tidur sambil terhubung telepon. Meski kuota internet bikin hati sedikit sakit, tapi mendengar napasnya, aku baru bisa tidur nyenyak. Tengah malam, aku tiba-tiba terbangun oleh suara Bai Ningbing. Su Emyu ya? Aku menjawab tak sadar. Aku bermimpi kamu bersama orang lain. Suaranya terdengar sedih. Mimpi itu selalu terbalik. Aku menghiburnya dengan lembut. Aku hanya punya kamu. Dia menyedot hidungnya. Benar-benar aku mencium ponsel. Cepat tidur. Keesokan harinya baru sadar panggilan video berlangsung 7 jam penuh. Bai Ningbing sudah bangun, mengirim pesan, "Selamat pagi." Aku tak tahan. Aku membalas sambil tertawa. "Selamat pagi, non manja yang sakit hati." Hari-hari seperti ini berlangsung seminggu penuh. Siang kami masing-masing kuliah. Malam video sesekali kirim pesan mengobrol. Bai Ningbing seperti menghafal jadwal kuliahku. Selalu mengirim pesan tepat saat aku keluar kelas. Satu kali praktikum molor, dia kirim 10 pesan menanyai. Bahkan ancam hubungi dosen pembimbingku. Jumat malam, klub tetap buka. Aku awalnya tak mau pergi, tapi Wang Pangzi memaksaku lihat keramaian. Penampilan klub tari memang cemerlang. Para cewek menari pakai rok pendek, tapi kabur. Penonton bersorak, "Rekam buat pacarmu." Lihat Wang Pangzi terkekeh. "Kau mau aku mati ya?" Aku memutar mata. Tapi anehnya, aku masih merekam beberapa detik. Mengirimnya ke Bai Ningbing. Setelah dipasangkan mereka menari tidak sebaikmu. 3 detik kemudian, ponselku langsung meledak. "Bai, aku bimbing video kata-kata." Menelepon, dia bayangan adalah asrama koridor. Dia memakai piyama rambut berantakan. Su Emyu. Dia menggigit gigi. "Apa maksudmu?" "Hanya berbagi kehidupan kampus." Suaraku jelas tidak percaya diri. "Berbagi kaki perempuan ya?" Suaranya tiba-tiba meninggi. Yinde orang yang lewat melirik. Aku cepat berjalan ke tempat sepi. Aku salah, tidak akan merekam lagi. Hapus videonya. Dia perintah, aku segera lakukan. Dan dia memicingkan mata. "Kamu tidak ereksi?" "Sejujurnya sedikit."
Aku jujur mengakui, tapi begitu aku ingat kamu terakhir kali melompat di tempat tidurku, itu lebih menstimulasimu. Wajahnya baru sedikit melunak. Ini baru benar. Badai ini berakhir dengan aku setuju tarian girl group hari nasional. Dia lihat baru-baru selesai. Telepon tiba-tiba bilang minggu depan aku libur 3 hari. Aku ke Beijing cari kamu. Dia langsung dia beritahu siapapun, terutama yang pakai sweater putih itu. Detak jantungku tiba-tiba cepat. Benar bohong kamu buat apa? Dia tertawa bangga. Awalnya mau kasih kamu kejutan. Sungguh tidak tahan. Kami bicara detail lagi. Dia suruh aku bersihkan kontrakan. Juga buat daftar belanja. Tutup telepon, aku bersemangat tendang tiang lampu. Hasilnya sakit sampai mengernyit. Di jalan kembali ke asrama, wanita sweater putih tiba-tiba menghentikan Su Emyu. Bisa ngobrol sebentar? Aku waspada mundur setengah langkah. Ada apa jangan tegang? Dia tersenyum. Aku dari OSIS, mau mengundangmu ikut kontes penyanyi kampus. Suaraku biasa-biasa saja, tapi kamu populer loh. Dia mengedipkan mata. Banyak cewek yang nanya-nanya tentangmu. Aku terkejut. Aku punya pacar, hubungan kami baik. Aku tahu dia melambaikan tangan. Ini hanya undangan biasa, tidak ada maksud lain. Aku ragu sebentar, aku pertimbangkan dulu. Kembali ke asrama, aku ceritakan hal ini kepada Bai Ningbing. Dia diam beberapa detik, lalu bilang terima saja undangannya. Aku mau kamu siaran langsung sepanjang lomba. Dia memperlihatkan gigi taring kecilnya. Biar semua orang tahu kamu sudah punya pasangan. Inilah pacar yandereku. Bahkan klaim kepemilikan pun dibuat kreatif. Hari lomba, aku menyanyikan lagu cinta favorit Bai Ningbing. Ponsel dipasang di tripod, di bawah panggung kamera mengarah ke panggung. Aku bisa bayangkan dia di asrama Shanghai menatap siaran lewat ponsel. Saat sampai di ref, aku improvisasi ganti lirik. Bahkan jika seluruh dunia disandra kesepian, aku takkan lari, karena aku angkat tangan kiri memperlihatkan gelang tali yang dia buat. Di Shanghai ada si cemburuan. Penonton tertawa riuh. Di layar ponselku Bai Ningbing mengirimkan serangkaian hati. Lomba berakhir, wanita sweater putih menghampiri. Selamat ya pacarmu sangat beruntung. Iya, aku tersenyum menatap ponsel. Bai Ningbing baru kirim pesan. Performamu bagus, hadiahnya lain kali boleh lihat 3 detik lebih lama di ruang dansa. Aku juga sangat beruntung. Jalan pulang ke apartemen. Malam telah merontokkan daun pohon phoenix. Di dalam hati aku menghitung hari. Menjelang Bai Ningbing tiba-tiba menyerbu. Tinggal 4 hari lagi. Menjelang hari nasional tinggal 7 hari. Hubungan jarak jauh memang pahit. Tapi setiap pertemuan kembali terasa manis dan membuat ketagihan. Seperti foto Bai Ningbing yang baru dikirim di layar kunci ponselku sekarang. Dia memakai kemejaku di kamar sewaan di Shanghai. Mengambil foto punggungnya di depan cermin. Ujung kemeja persis menutupi pantatnya. Memicu hayalan tak terbatas. Teksnya, menantimu memeriksa lebih awal. Sambil tersenyum kutekan ponsel ke jendela. Angin musim gugur Beijing sepertinya tak lagi begitu dingin. Tengah malam pukul 3, aku terbangun oleh getar ponsel. Di layar muncul pesan Bai Ningbing. Buka jendela. Dengan mata setengah tertidurku berjalan ke jendela, mengangkat tirai dan melihat. Di bawah lampu jalan berdiri sosok yang familiar. Rambut hitam lurusnya diterbangkan angin malam. Di samping kakinya ada koper merah muda. Dia menengok dan melihatku mengangkat ponsel, menggoyangkannya. Aku bahkan tak sempat memakai sepatu. Langsung melesat turun tangga. Malam September di Beijing sudah agak dingin. Bai Ningbing hanya memakai sweater tipis. Hidungnya memerah kedinginan. Kamu gila? Ku peluk dia erat dalam pelukan malam. Begitu larut datang sendirian. Aku merindukanmu. Dia menggosok-gosokkan kepalanya di dadaku. Suaranya terdengar parau. Dan kan sudah janji mau inspeksi mendadak. Kuangkat kopernya. Terasa berat sekali. Berisi apa ini? Hadiah untukmu. Dia mengedipkan mata. Dan alat-alat hukuman. Lampu lorong kamar sewaan rusak. Kami naik dalam gelap. Tangan Bai Ningbing menggenggam ujung bajuku erat. Ujung jarinya dingin. Saat pintu terbuka dan lampu menyala, dia tiba-tiba menutup mataku. Jangan bergerak dulu. Kudengar dia menghidung. Lalu suara koper terbuka dan tertutup. 5 detik kemudian, dia melepaskan tangannya. Di meja tamu tergeletak kotak kue yang indah. Di atasnya tertulis 1 bulan peringatan dengan coklat. Kami telah menjalani hubungan jarak jauh selama sebulan. Dia berjinjit dan mencium daguku. Ternyata tiketnya tidak bisa diganti karena sudah pagi. Hatiku terasa hangat. Gadis ini selalu ingat hari-hari aneh seperti ini. Saat SMA, bahkan pertama kali kami bertemu di ruang UKS pun dianggapnya sebagai hari peringatan. Kuenya rasa coklat, dengan selai raspberry dan Bai Ningbing di tengahnya. Dia bersikeras menyuapiku, hingga krimnya menempel di ujung hidungku. Dia tersenyum dan mendekat. Menjilatnya, aroma sampo persik merasuk ke hidungku. Aku langsung mendorongnya ke sofa. Dan lain-lain, dia menahan dadaku. Masalah apa yang harus kujelaskan? Gadis dengan sweater putih itu. Dia menyipitkan mata. Sepupu teman sekamarku di sekolahmu bilang, melihat kalian makan bersama. Kepalaku terasa hangat. Itu rapat klub. Ada belasan orang. Sungguh? Kalau bohong aku jadi anjing. Aku mengangkat 3 jari. Lagi pula dia mana secantik kamu. Bai Ningbing mendengus pelan. Mengeluarkan sebuah foto dari ponselnya. Foto itu memang aku dan si sweater putih di kantin. Tapi sudutnya jahat sehingga terlihat seperti kencan. Baru sekarang aku paham alasan sebenarnya di balik serangan mendadaknya kali ini. Cemburu? Aku mencubit pipinya. Gak kok? Dia memalingkan wajah. Aku cuma mau menyatakan hak milik. Aku tersenyum dan mengeluarkan kunci. Memberikannya padanya. Atau mau ku beri kalung bertuliskan, sudah punya pacar, untukmu? Dia dengan serius mengangguk. Lalu mengeluarkan kantong beludru dari dasar koper. Pakai ini saja. Di dalam kotak ada sepasang gelang pasangan. Gelangku bergantung gembok kecil perak. Gelangnya bergantung kunci. Aku dengan patuh mengulurkan tangan. Membiarkannya mengikatkan pengait logam padaku. Saat terkunci di pergelangan tanganku, dia tiba-tiba mendekat ke telingaku.
Terkunci. Sekarang kamu milikku. Gadis ini selalu bisa membuat kata-kata manis terdengar seperti dialog film horor. Tengah malam pun tak apa. Kami berdesakan di ranjang tunggal, berbagi kue. Bai Ningbing tiba-tiba teringat sesuatu, melompat dari tempat tidur tanpa alas kaki untuk membongkar koper. Hampir saja lupa. Tepat saat dia mengeluarkan sebuah folder berwarna merah muda. Di sampulnya tertempel catatan pengamatan Su Mu. Di dalamnya tertempel rapi semua screenshot lingkaran pertemananku selama sebulan ini. Like di Weibo. Bahkan catatan mendengarkan lagu di NetEase Cloud. Setiap halaman ditandai dengan stabilo pada titik-titik yang mencurigakan. Misalnya catatan lagu cinta yang dibagikan jam 3 pagi suatu hari. Mengapa insomnia? Memikirkan siapa? Lalu seperti like pada swafoto seorang perempuan. Catatan? Matanya lebih besar dari Bai Ningbing. Aku membalik setumpuk bukti yang tebal. Tidak tahu harus menangis atau tertawa. Kamu setiap hari tidak tidur hanya mengerjakan ini. Aku punya informan. Dia menggoyangkan kepalanya dengan bangga. Wang Pangzi menerima uang 2 kali makan hotpot dariku. Wah. Rupanya mata-mata ada di sekitarku. Aku menutup folder, menyeretnya kembali ke tempat tidur untuk tidur. Besok baru aku interogasi. Dia seperti gurita, melingkari kakiku dan menindih perutku dalam kegelapan. Napasnya perlahan menjadi tenang, tapi jari-jarinya masih erat menggenggam bajuku, seolah takut aku kabur. Aku mencium lembut puncak kepalanya. Ini apa sih? Pemeriksaan mendadak. Jelas-jelas rindu yang menjadi penyakit. Keesokan harinya bangun. Bai Ningbing sudah berpakaian rapi sedang berdandan. Dari cermin kulihat dia mengoleskan lip gloss warna stroberi. Di sudut mata masih menggambar tahi lalat air mata yang licin. Hari ini mau kemana? Aku mengusap mata bertanya, ke kampus kalian. Dia menoleh sambil tersenyum padaku. Aku ingin semua orang tahu kamu sudah punya yang punya. Aku langsung tersadar, gadis ini mau membuat keonaran. Jalan makanan ringan gerbang utara ramai oleh orang lalu lalang. Bai Ningbing erat menggandeng lenganku dengan kukunya. Sesekali mencubitku. Jelas-jelas menyuruhku jangan melihat sembarangan. Melewati stan penerimaan anggota klub tari. Perempuan berbaju putih sedang membagikan selebaran. Aku jelas merasakan jari Bai Ningbing tiba-tiba mengencang. Teman? Mau tahu tentang klub tari? Wanita dengan sweater putih memberikan selebaran. Pandangannya berhenti pada Bai Ningbing selama 2 detik. Bai Ningbing tiba-tiba mencium pipiku dengan keras sambil menyebut, suami. Aku ingin makan takoyaki. Aku hampir tersedak air liur sendiri. Panggilan, suami, ini terdengar sangat merdu. Beberapa pria di samping serempak menatap ke arah kami. Sweater putih, ekspresi wanita itu menjadi kaku. Diam-diam menarik kembali selebarannya. Saat membeli takoyaki, Bai Ningbing mencubit pinggang belakangku. Tadinya wajahnya sampai menghijau. Puas, aku tersenyum pasrah. Lumayanlah, dia menggigit takoyaki, berkata dengan suara tidak jelas. Selanjutnya kita pergi ke laboratoriummu. Laboratorium adalah bagian utama. Sebelum mendorong pintu, Bai Ningbing sengaja merapikan rambutnya. Kemudian tiba-tiba menarik kerah bajunya ke samping, memperlihatkan bekas merah di tulang selangkanya. Aku buru-buru menariknya kembali. Wahai leluhur, ini sekolah? Dia tersenyum nakal sambil mendorong pintu. Di laboratorium hanya ada dosen pembimbing dan beberapa senior. Bai Ningbing langsung beralih ke mode manis, membungkuk menyapa. Suaranya manis seperti madu. Dosen memujinya sebagai anak yang baik dan bertanya bagaimana aku bisa mendapatkan pacar secantik ini. Aku yang mengejarnya. Bai Ningbing merangkul erat lenganku. Sudah sejak taman kanak-kanak. Para senior riuh mengejek. Telingaku terasa panas. Gadis ini selalu bisa membuat hubungan kami terdengar seperti dongeng. Otomatis menghilangkan bagian. Dia melempar tas sekolah teman perempuan di depanku ke toilet pria. Sejarah gemilang. Setelah keluar dari laboratorium, Bai Ningbing seperti sulap mengeluarkan 2 botol termos dari tasnya. Model pasangan, taruh di laboratoriummu. Aku membuka tutupnya, di dalamnya mengapung goji berry dan bunga krisan. Sama sekali bukan gayaku. Bai Ningbing dengan yakin berkata, sedikit menjaga kesehatan, baru bisa menemaniku lebih lama. Siang hari di kantin, Bai Ningbing bersikeras menyuapiku makan daging merah, memicu keriuhan di sekitar. Aku pasrah membuka mulut, melihat matanya yang berbinar-binar. Tiba-tiba mengerti, ini cara dia menebus jarak yang jauh, mengonsentrasikan semua keintiman yang hilang sebulan dalam 1 hari ini. Sore hari berjalan-jalan di kampus, tiba-tiba hujan gerimis turun. Kami berdesakan di bawah satu payung Bai Ningbing. Tiba-tiba dia berkata, aku mendaftar sebagai pertukaran pelajar. Ada program dari Universitas Peking semester depan bisa ke Beijing. Dia menatap ke kejauhan, tapi harus melepaskan hak jaminan masuk pascasarjana. Aku tiba-tiba berhenti melangkah. Sekolah Bai Ningbing. Tingkat jaminan masuk pascasarjananya tinggi. Melepaskannya berarti harus ikut ujian masuk lagi. Jangan bodoh. Aku menggenggam tangannya erat-erat. Aku bisa menunggu. Tapi aku tidak mau menunggu lagi. Tetesan hujan jatuh di bulu matanya. Seperti berlian-berlian kecil. Setiap hari lewat video bisa melihat. Tapi tak bisa menyentuh. Aku hampir gila. Tenggorokanku tercekat. Teringat sebulan terakhir ini. Setiap kali video berakhir, sosoknya diam-diam mengusap air mata. Tengah malam meneleponku karena mimpi buruk. Tapi kerinduan yang tak terucapkan. Dan kalender-kalender yang dia penuhi dengan hati merah itu. Aku mengusap rambutnya. Masih ada waktu untuk mempertimbangkan. Hujan semakin deras. Kami berlari masuk perpustakaan untuk berteduh. Bai Ningbing penasaran membuka-buka tempat duduk yang sering kududuki. Di laci menemukan gajah kecilnya yang kugambar. Saat video terakhir, wajahnya saat tertidur yang kugambar. Dia memerah wajahnya menyimpan gambar itu ke saku dan menyitanya. Sore hari hujan berhenti. Kami naik taksi ke Sanlitun. Bai Ningbing bilang mau membelikanku baju. Akhirnya di ruang ganti mendorongku ke dinding dan menciumku. Petugas mengetuk pintu. Bertanya apakah perlu bantuan. Dia menggigit
menggigit bibirku sambil tertawa. Lalu ukuran di perjalanan kembali ke kontrakan. Bai Ningbing tiba-tiba diam. Lampu jalan menarik bayangan kami sangat panjang. Dia menatap bayangan kami yang tumpang tindih di tanah. Menatapnya lama sekali. Tiba-tiba berkata, Su Mu, akankah kita selalu seperti ini? Seperti dia menendang kerikil kecil. Kamu tahu, aku tahu hubungan jarak jauh seperti berjalan di atas tali. Sedikit saja ceroboh akan jatuh ke jurang kecurigaan. Terutama bagi kita yang sudah bersama setiap hari. 18 tahun sebagai teman masa kecil. Jarak adalah pemisahan yang kejam. Aku menggenggam tangannya. Saat kamu tua nanti menjadi nenek tua yang cerewet, aku masih akan menceritakan lelucon konyol. Dia tiba-tiba tertawa, tapi matanya memerah. Kalau begitu sepakat, malam hari Bai Ningbing membantuku merapikan kamar. Di laciku menemukan setumpuk tiket kereta cepat, semua adalah jadwal ke Shanghai. Aku dari hari nasional terus sampai tahun baru. Dia menghitung satu persatu, tiba-tiba memelukku erat. Aku nanti akan datang setiap bulan, ongkosnya terlalu mahal. Aku akan kerja paruh waktu, mengganggu belajar. Kalau begitu kamu yang datang ke Shanghai. Aku mengangkat wajahnya. Kita akan baik-baik saja, jangan khawatir. Dia mengangguk, mengambil sebuah bingkai foto dari koper. Di dalamnya adalah foto kelulusan SMA kita. Dia menaruh bingkai foto di mejaku, tepat menghadap kepala tempat tidur. Setiap hari membuka mata harus ingat. Sebelum tidur adalah saat teman sekamar Bai Ningbing biasa datang menyapa. Mereka berisik berkata, aku lebih tampan dari foto. Bai Ningbing langsung memutar kembali ponselnya. Dengan galak berkata, tidak boleh lihat. Setelah menutup telepon, dia seperti koala bergelantungan di tubuhku. Sungguh ingin memuatmu ke dalam koper dan membawamu pergi. Kalau begitu kamu harus beli yang ukuran super besar. Dia teringat sesuatu, tiba-tiba melompat dari tempat tidur merogoh tas. Hampir lupa. Yang paling penting adalah sebuah map transparan. Berisi foto-foto kesehariannya di Shanghai. Kelas saat kuliah, makanan di kantin, kucing liar di bawah asrama. Setiap bagian belakangnya tertulis tanggal dan kalimat pendek. Hari ini Mingfa tertidur, bermimpi tentangmu. Sayang, bibi kantin memberi saya lebih banyak daging daripada kamu. Kucing kecil suka manja seperti kamu. Dengan begitu kamu tidak akan melewatkan hidupku. Dia berkata dengan serius. Dadaku sesak. Gadis ini selalu bisa mengungkapkan cinta terpanas dengan cara yang paling canggung. Setelah lampu padam, Bai Ningbing berbaring di dadaku, menggambar lingkaran. Bisakah aku datang lagi sebelum hari nasional? Terlalu merepotkan. Apakah aku merindukanmu? Suaranya perlahan melemah. Dan aku takut. Takut apa? Takut kamu tidak menyadarinya. Hidupku juga sangat menarik. Hatiku bergetar. Ternyata sifat posesifnya, keinginan menguasainya, semua berasal dari rasa tidak aman ini. 18 tahun. Kami selalu bersama. Ini harus hidup terpisah ribuan mil. Bodoh. Aku mencium puncak kepalanya. Kehidupanku yang menarik semuanya adalah kamu. Dia menggosok-gosokkan kepalanya di pelukanku. Napasnya perlahan menjadi tenang. Cahaya bulan menembus celah tirai, membentuk garis cahaya tipis di wajahnya, seperti bekas air mata. Aku dengan lembut menghapus hiye yang belum kering di sudut matanya. Keringat laci berisi tiket kereta cepat, juga menyimpan panduan mendalam untuk pertukaran mahasiswa Universitas Peking. Hubungan jarak jauh adalah perjalanan dua arah, dan kami diam-diam bersiap untuk berlari lebih cepat. Malam sebelum hari nasional, aku menggenggam tiket kereta cepat, berlari ke gerbang pemeriksaan. Stasiun Beijing Selatan dipadati kerumunan orang. Di tas punggungku, aku menyimpan kue Dao Xiangchun yang kubeli untuk Bai Ningbing, dan sebuah syal yang pernah dia sebutkan. Ponsel bergetar, pesan Bai Ningbing muncul. Terlambat 1 menit akan kubunuh kamu. Aku tersenyum lebar, membalasnya, bersihkan lehermu, menunggu. Saat kereta mulai bergerak, di luar jendela, malam gelap gulita. Kereta cepat raksasa ini 5 kali akan membawaku ke Shanghai dalam 4 jam 18 menit. Membawaku kepada gadis manis dan pedas yang posesif itu. Paman di sampingku mendengkur keras. Aku beralih ke antarmuka WeChat. Foto profil Bai Ningbing berkedip dengan pesan belum dibaca. Pakailah pakaian yang kusiapkan untukmu. Lampiran kereta cepat adalah sebuah gambar. Kaos bertuliskan, punya pacar? Galak banget. Aku membalas dengan 6 titik, diganti dengan emoji kelinci sombongnya. Stasiun Hongqiao terang benderang. Aku mengenakan kaos memalukan itu, menyeret koper, melongok di pintu keluar. Tiba-tiba seseorang menutup mataku dari belakang. Aroma sampo persik menyusup ke hidungku. Tebak siapa aku? Dia sengaja merendahkan suaranya. Aku meraba bagian lunak di pinggangnya. Istriku? Kakak Bai Ningbing? Tertawa melepaskan tangannya. Di bawah cahaya bulan, dia memakai rok pendek denim dan atasan krop. Rambut panjang diikat ekor kuda tinggi. Hiasan kilau di sudut mata, persis seperti tokoh utama dari komik. Jakunku bergerak. Koper berdentam jatuh. Kupeluk dia erat-erat. Bajunya pas. Dia mencolek tulisan di dadaku, lalu berjinjit menggigitku. Telinga? Hadiah untukmu. Hadiah ini berlanjut hingga kursi belakang taksi. Sopir melirik kami lewat kaca spion. Bai Ningbing segera membuat bekas merah di leherku, seperti menyatakan kedaulatan. Aku kesakitan sampai menarik napas. Dia malah menjilat bibir. Tanda selesai. Kontrakan lebih hangat dari yang kubayangkan. Apartemen kecil 1 kamar 1 ruang tamu. Di meja kopi ada vas berisi bunga matahari. Sofa dipenuhi bantal peluk kartun. Paling mencolok adalah foto di dinding kami saat wisata kelulusan SMA di Qingdao. Dia menunggangi bahuku, berisyarat PAC. Ombak membasahi ujung roknya. Suka? Bai Ningbing memelukku dari belakang. Aku berbalik menekannya ke dinding. Lebih suka ciuman ini. Saat sulit bernapas, dia tiba-tiba mendorongku. Serahkan ponsel dulu, lalu inspeksi mendadak versi 2.0. Dia membuka telapak tangannya. Kuku dicat warna ceri yang menggoda. Aku patuh menyerahkan ponsel, menyaksikannya mahir membuka riwayat chat. Saat dia membuka album foto, aku teringat satu hal. Minggu lalu, wanita sweater putih paksa foto bersamaku di acara tim lab.
Ujung jari Bai Ningbing membeku di foto itu. Udara langsung beku. Jelaskan suaranya pelan, tapi membuat punggungku merinding. Makan bersama tim putih. Dia tiba-tiba mendekat dan memotretku mengangkat tangan menyerah. Wang Pangzi bisa bersaksi. Bai Ningbing mengangkat mata, meneruskan foto ke ponselnya, lalu menghapus foto asli di hadapanku. Lalu dia membuka WeChat, mencari sweater putih. Percakapan dengan wanita itu semua diskusi akademik. Pesan terbaru dia bertanya padaku, Ming FA, ke BI, anggap kau jujur. Dia mendengus dingin, melempar ponsel kembali padaku. Tapi hukuman tak boleh kurang. Kukira akan menggigit leher lagi. Tapi dia mengambil setelan pelayan dari lemari. Pakai ini buatkan aku makanan malam. Ku mengangkat beberapa helai kain itu. Ini bisa menutupi bagian penting apa? Dia memiringkan kepala tersenyum, polos tapi jahat. Akhirnya, aku mengikat apron, memasak mie instan di dapur. Bai Ningbing duduk di meja dapur, mengayunkan kaki mengawasi. Dia tiba-tiba mendekat ke telingaku. Sebenarnya aku sudah periksa. Kamu ke Miao Dengus. Wanita sweater putih mengajar Ling yang nama jurusan hukum bisnis tinggal di asrama Arya Barat. Dia menghitung jari air. Suka minum teh susu ubi mutiara. Tanganku gemetar, cangkang telur jatuh ke dalam panci. Kau menyewa detektif swasta. Urusanku apa? Dia menendang betisku. Lagi pula kau orangku. Kalimat ini seperti mantra membuat hatiku lemas. Aku mematikan api, berbalik menaikkannya ke lutut meja dapur, menyelip di antara kedua kakinya. Kalau begitu sekarang maukah Tuan memeriksanya? Pelayan, ujung telinganya memerah, tapi berpura-pura tenang menyetujui. Kami bermain-main di dapur sampai mie instan menjadi bubur. Tengah malam Bai Ningbing bersandar di dadaku menggambar lingkaran. Aku akan magang di Beijing setelah Hari Raya Nasional. Semua proyek kerjasama dengan lingkaran merah di film apa? Dia mengangkat kepala matanya berkilau 3 bulan. Aku tiba-tiba duduk wajah. Kenapa tidak bilang dari dulu kejutannya? Dia mencibir, dan aku takut kau menganggapku terlalu lengket. Mata menembus wajah pasir, membuat bayangan cahaya halus di wajahnya. Tiba-tiba aku mengerti. Perjalanan ke Shanghai ini, mengapa dia begitu antusias? Dia benar-benar gelisah. Takut jarak membuatku bosan. Bodoh, aku mengacak rambutnya. Aku justru ingin kau merindukanku seumur hidup. Hidungnya mengerut, tiba-tiba menangis. Air mata jatuh di dadaku terasa panas luar biasa. Aku kalang kabut membersihkannya, tapi dia malah semakin menjadi menangis. Akhirnya terseduh-seduh berkata, Su Mu, kamu sepertinya sakit. Tidak melihatmu hatiku gelisah. Melihatmu bicara dengan orang lain. Pengin menggigitnya, mencengkram kerah bajuku. Apa aku terlalu aneh? Dadaku sesak. Translate_text di hadapan orang lain. Dia begitu bangga, seperti burung merak. Saat ini, menampakkan sisi paling rapuhnya sepenuhnya padaku memang agak aneh. Aku mencium matanya yang basah, tapi aku baik-baik saja. Saat itu dia tersenyum di tengah tangisnya. Aku mengambil kesempatan menambahkan, tapi lain kali langsung beritahu aku. Jangan sendiri-sendiri merenung. Dan kamu juga tidak boleh menganggapku merepotkan. Kami berjanji sambil melihat lampu-lampu debun dari balkon. Dia hanya magang di sebuah gedung tinggi di kejauhan. Di sana, 4 stasiun metro dari kampusmu. Sepi, bisa setiap hari harus. Dia bersandar di bahuku. Aku akan melukis tanda di depan pintu kelas setiap pelajaranmu. Orang yang langsung mengukirnya di dahiku bisa dipertimbangkan. Ya, mengangguk. Angin malam mengacak rambut panjangnya. Tiba-tiba aku teringat tahun kelas 3 SMA. Dia demam tinggi. Aku mengantarkan catatan ke rumahnya. Dia demam hingga linglung. Tapi menggenggam erat tanganku berkata, Su Mu, kamu tidak boleh menyukai orang lain. Saat itulah aku tahu. Seumur hidup ini aku terjebak di tangan si yandere ini. Keesokan harinya ke debun, Bai Bingbing minta pakaian pasangan. Jangan lihat. Kami adalah sepasang yang memiliki hoodie. Orang-orang lewat sering melirik. Dia dengan bangga menggandeng lenganku, seperti burung merak kecil yang sombong. Di Nanjing East Road, kerumunan orang bergerak deras. Tiba-tiba dia berhenti. Itu kan Ling Yan? Mengikuti pandangannya, gadis sweater putih sedang membeli milk tea di seberang. Di sampingnya berdiri pria tinggi. Dia mendekat dan menyipitkan mata. Pacarnya sepertinya, aku lega. Ayo kita sapa. Dia menarikku menyeberang jalan. Kulit kepalaku merinding. Saat rambut poni sudah terlambat, Bai Ningbing berseru lantang, Kakak Lin Sue. Gadis sweater putih berbalik, ekspresinya berubah dari terkejut menjadi canggung. Su Mu, ini pacarku, Bai Ningbing. Dia menarik tentara dan tersenyum dengan polosnya. Kakak sering mendengar Su Mu menyebutmu. Dia sengaja menggoyangkan gelang pasangan di pergelangan tangan kami yang erat berpegangan. Berbunyi gemerincing. Setelah berbasa-basi sebentar, dia pergi. Dia baru saja mencubit tanganku dengan dingin. Telapak tangan, baru saja. Kamu tidak bisa melihat. Tapi dia tiba-tiba melompat-lompat dengan riang. Maju ke depan, bagaimanapun juga kamu adalah orangku. Orang mengejar dan memeluk pinggangnya. Pinggangnya marah. Aku murah hati. Dia mendongak dan berjalan pergi. Malam ini kamu harus memakai seragam pelayan untuk menggantiku. Hari ketiga perayaan kami. Kami bermalas-malasan sepanjang hari di rumah kontrakan. Bai Bingbing tiba-tiba bersemangat. Ingin memotong rambutku. Hasilnya dipotong seperti digigit anjing. Liu-liu. Aku menatap cermin. Tidak tahu harus, tapi dia memegang wajahku. Berkata, tampan. Semuanya sinar matahari sore menembus tirai dan menyinari. Dia berbaring di pangkuanku membaca hukum perdata umum. Dia sambil bermain-main dengan rambutnya. Tiba-tiba dia membuka mulut. Aku sudah beli tiket untuk kembali ke Beijing minggu depan. Bukankah magang belum dimulai? Beres-beres dulu. Dia mengedipkan mata. Sekalian inspeksi mendadak 3.0. Aku mencubit hidungnya. Ketagihan teh. Tindakan pencegahan.
Dia berbalik dan duduk mengangkang di pangkuanku. Dengar-dengar gadis Beijing sangat ramah. Seramah apapun tidak bisa menandingimu. Dia membungkuk dan menggigit tulang selangkaku. Ini baru benar. Kami berciuman. Sinar matahari membentuk bintik-bintik cahaya di lantai. Pada saat itu, aku tiba-tiba berharap waktu berhenti di sini. Tidak ada jarak. Tidak ada kecurigaan. Hanya napasnya yang beraroma persik dan detak jantungku yang tak terkendali. Sore hari pergi berbelanja ke supermarket. Bai Ningbing bingung lama di area sementara. Aku menyelinap kerak barang kontrasepsi. Saat kembali, dia sedang mengangkat 2 bungkus keripik. Antrian sudah dipilih. Aku tanya, dia melihat sekilas kotak di tanganku. Telinganya langsung memerah bandit. Siapa yang bilang malam ini mau diam? Dia tutup mulutku. Gelisah melihat sekeliling. Beli milikmu. Akhirnya dia diam-diam melempar sekotak rasa stroberi ke keranjang belanja. Hari kelima liburan nasional. Kami pergi ke Disney Bai Ningbing. Memakai ikat kepala telinga kelinci. Memaksa aku juga memakai pasangan. Saat foto di depan kastil, dia tiba-tiba bilang, nanti pernikahan di sini saja. Aku hampir tersedak air liur. Sudah mau memanggilku. Tidak boleh. Dia menatapku. Kamu sudah bilang sejak SMA. Kalau itu kamu dengan jangka menekan leherku memaksaku bilang. Dia berbalik kesal mau pergi. Aku tarik dia kembali. Saat kembang api meletus menenangkannya. Baik, mata virtualnya lebih terang dari kastil. Semua lampu perjalanan pulang. Hari itu, Bai Ningbing mengantarku ke pintu pemeriksaan keamanan stasiun Hongqiao. Dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah kalung. Rantai perak menggantung botol kecil. Di dalamnya ada sebutir kacang merah. Nenekku bilang, ini bisa menjaga keselamatan. Dia berjinjit memakaikannya padaku. Jangan dilepas, tanda cinta. Dia koreksi di dasar botol terukir namaku. Ibuku menaburkan es kecil itu. Dada terasa panas berulang. Pengeras suara mulai mendesak tiket diperiksa. Dia tiba-tiba memelukku. Sampai jumpa minggu depan saat kereta berangkat. Aku menerima pesannya. Di dalam botol ada GPS. Jangan berpikir lari. Aku tertawa balas sangat diinginkan. Langit Shanghai biru jernih seperti dicuci. Aku tiba-tiba merasa pacaran jarak jauh tidak terlalu menyiksa. Akhirnya ada seseorang yang melintasi gunung dan lautan untuk mencintaiku. Saat Bai Ningbing pindah ke Beijing, hujan deras mengguyur. Aku memegang payung, menunggunya di bawah gedung kantor hukum tempatnya magang. Kalung GPS itu terasa panas di bawah tulang selangkaku. Sejak dia diam-diam datang ke Beijing untuk survei minggu lalu, botol kecil ini menjadi sangat aktif. Setiap setengah jam bergetar sekali, seperti detak jantungnya. Pengacara Su sedang menunggu pacarnya. Rekan kerja Lian mendekat untuk bergosip. Katanya dia seorang wanita cantik. Aku baru akan menjawab. Tiba-tiba dia mengeluarkan pesan tentang Bai Ningbing. Suruh dia menjauh darimu. Aku mengangkat kepala dan melihat Bai Ningbing menarik koper. Berdiri beberapa meter di kejauhan dengan payung. Mata di bawah payung itu menyipit membentuk sudut berbahaya. Hari ini dia mengenakan setelan profesional. Kaos kaki hitamnya basah oleh hujan, menampilkan bintik-bintik gelap. Sepatu hak tingginya menginjak genangan air. Suaranya seperti peringatan tanpa suara. Dia teman sekamarku, rekan kerja biasa. Aku mengambil koper, berbisik menjelaskan. Bai Ningbing tidak berkata apa-apa, langsung berjalan menuju Lian. Halo, aku tunangan Su Mu. Dia mengulurkan tangan kirinya. Di jari manisnya jelas terlihat sebuah cincin berlian. Itu adalah produk kaca seharga 20 yuan yang kami beli di pasar malam Qingdao saat perjalanan kelulusan SMA. Lian pergi dengan canggung. Bai Ningbing berbalik mencubit pinggangku dengan keras. Cara dia memandangmu seperti melihat daging merah kecap. Di apartemen sewaan, barang-barang Bai Ningbing memenuhi sebagian besar ruang. Dia mengeluarkan sebuah bingkai foto dari dasar kop, meletakkannya di samping tempat tidur, di kepala tempat tidur. Foto diam-diam kami berciuman di lapangan SMA. Kualitas gambarnya buram seperti diberi mosaik. Dengan begini, setiap hari saat kamu membuka mata akan ingat siap. Dia membuka kerah bajuku, memeriksa kalung yang belum dilepas. Berani sekali. Aku menggenggam pergelangan tangannya, kunci kecil di gelang itu melukai telapak tanganku hingga perih. Di malam hari, bersandar di dadaku, menggambar lingkaran. Besok temani aku melapor ke kantor hukum. Ini bukan permintaan, kukunya dengan lembut menggores perutku, sekaligus menyatakan kedaulatan. Keesokan harinya, di resepsionis kantor hukum, Bai Ningbing mengeluarkan sekotak kue buatan tangan. Kue dibagikan kepada staf. Setiap potong kue dihiasi dengan gula. Li Su mengikat kaki dan menggambar hati di bagian administrasi. Kakak memujinya rajin, dia tersenyum manis. Su Mu di rumahku, hanya belajar berjalan kembali ke kantor. Berdiri, langsung berubah wajah. Rambut keriting itu terus mengintaimu. Dia punya pacar jarak jauh. Bai Ningbing dengan tajam menangkap poin penting. Tipe yang paling mudah berselingkuh. Aku putus asa mencubit ujung hidungnya. Nona manja, paranoia korbanmu harus dihentikan. Dia tiba-tiba menggigit jariku. Tidak bisa disembuhkan dan tidak ingin diobati saat istirahat. Bai Ningbing menghalangimu di ruang air. Di kulit yang diterima pagi ini, dia mengangkat layar ponsel ke informasi logistik. Penerima lipstik merek tertentu adalah aku. Wang Pangzi membelikan untuk pacarnya. Menjilat alamatku menghindari air. Aku mengeluarkan paket yang belum dibuka dari laci. Sekarang buka. Dia menggelengkan kepala, menyembunyikan wajah di lekuk leherku. Maaf, aku tidak bisa mengendalikan napas. Menyembur di kulit, lembab dan hangat. Aku tiba-tiba mengerti kegelisahannya. Di kota asing yang kukeluarkan, aku adalah satu-satunya pelayannya. Setelah pulang kerja, kami pergi berbelanja ke supermarket Bai Ningbing. Berdiri lama di rak produk KB. Akhirnya mengambil satu kotak rasa stroberi sebagai hadiah. Translate_text. Hari ini kamu tampil baik. Saat hendak membayar, dia tiba-tiba menarikku.
Perempuan itu sedang melihat gadis di dekat kasir yang mengenakan seragam JK, sedang menunduk main ponsel. Orang itu sama sekali belum selesai bicara. Kalung GPS di leherku tiba-tiba bergetar. Wajah Bai Ningbing berubah drastis, mengeluarkan ponsel dan membuka sebuah layar. Di atasnya muncul titik merah tepat di lokasi kami yang mengenakan seragam JK itu. Dia memperbesar gambar. Di atas kepala gadis JK itu ternyata melayang nick nama WeChatku Suen. Kamu membuka berbagi lokasi untuknya. Suara Bai Ningbing gemetar. Aku terdiam di tempat. Aplikasi itu sangat kukenal. Tidak lain adalah program pelacak yang ditulis Bai Ningbing sendiri. Baru minggu lalu dipasang paksa di ponselku. Dan sekarang, dia menampilkan informasi yang tak masuk akal. Tunggu, aku menggenggam pergelangan tangannya. Ini tidak mungkin. Gadis JK tiba-tiba menatap dan tersenyum pada kami. Bai Ningbing seperti kucing yang bulunya mengembang. Langsung menghalang di depanku. Tapi melihat gadis itu mendekat. Kakak kelas klub drama, latihan minggu depan, apakah Anda akan datang? Aku baru menyadari dia adalah adik kelas dari klub teater sekolah. Dan di layar ponsel Bai Ningbing, nick nama WeChatku perlahan berubah menjadi Lin Xiaoyu. Itu adalah akun media sosial adik kelas itu. Di perjalanan pulang, Bai Ningbing mencengkeram kemudi dengan erat. Kalung GPS bersinar redup dalam kegelapan malam. Seperti program pengawas aneh yang mengalami bug. Dia terus bergumam. Aku jelas sudah mengaturnya. Hanya melacak kamu, ibuku mengusap nama kecil di kalung. Apalagi yang kamu pasang di ponselku? Keheningan? Wiper menyapu kaca mobil membentuk jejak berbentuk kipar. Rekaman panggilan. Cadangan SMS akses penuh kamera. Suaranya semakin pelan. Dan pemantau detak jantung. Aku menginjak rem mendadak. Cahaya toko serba ada di pinggir jalan menyinari. Ternyata selama sebulan ini, setiap kali detak jantungku meningkat akan berubah menjadi data yang dikirim ke ponselnya. Termasuk saat melihat perempuan dengan sweater putih. Termasuk saat adik lab mendekat untuk berdiskusi. Termasuk sekarang. Lepaskan saja. Aku mencabut kalungnya. Ini terlalu berlebihan. Air mata Bai Ningbing menghantam setir. Dia menggoyangkan tangan kiri melepaskan gantungan kunci dari gelang pasangan. Kalau begitu matikan juga pelacakannya? Tidakkah? Dua prajurit yang telah melucuti senjata berhadapan di malam hujan. Akhirnya aku yang mengalah lebih dulu. Dia mengenakan kembali telur jahitanku. Tanpa ini, hapus semua yang lain. Oke, dia terjatuh ke pelukanku. Air matanya merembes ke bajuku. Aku hanya takut kehilanganmu. Malam itu, kami tidak menyentuh kotak beraroma stroberi itu. Bai Ningbing meringkuk di pelukanku. Tidur dengan gelisah. Tengah malam tiba-tiba terbangun, aku bermimpi kamu berubah menjadi aliran data. Bagaimanapun aku berusaha menangkap. Tidak bisa. Aku mencium kelopak matanya yang gemetar. Bodoh, aku di sini. Keesokan paginya, Bai Ningbing luar biasa tidak memeriksa ponselku. Dia mengambil telur yang terjatuh, bersenandung sambil menyusun piring. Sinar matahari menembus celah tirai, memantulkan serbuk emas halus di bulu matanya. Aku janji dengan psikolog. Tiba-tiba dia bilang, Rabu depan aku berhenti sejenak. Aku temani kamu, tidak perlu. Dia menunduk mengaduk kopi. Ini perangku sendiri. Sebelum berangkat kerja, dia melepas kalung GPS dari leherku. Dengan lembut memasukkannya ke laci. Mencoba cinta yang aku pahami. 1 hari tanpa pelacakan, tanpa pengawasan. Kami berpisah di depan lift firma hukum. Seperti pasangan yang biasa-biasa saja. Siang hari menerima pesannya, melewati toko teh susu. Teringat kamu suka minum taro boba. Ditemani gambar 2 gelas teh susu. 1 gelas diantaranya tertempel namaku. Pulang kerja ke rumah, sepatu hak tinggi Bai Ningbing tergeletak di pintu masuk. Aroma kari menyeruak dari dapur. Dia mengenakan celemek, sedang mengaduk-aduk di atas kompor sambil meletakkan buku, hubungan intim berbasis kepercayaan. Dokter merekomendasikannya. Dia tersenyum malu-malu. Di dalamnya dikatakan rasa aman harus diciptakan sendiri. Aku memeluknya dari belakang, menaruh daguku di atas kepalanya. Pelan-pelan, aku tunggu kamu. Setelah makan malam, Bai Ningbing secara sukarela mengaku seluruh sistem pemantauan yang dia rancang. Dari mencuri catatan login akun media sosialku, hingga menyusup ke sistem administrasi sekolah untuk memeriksa buku pelajaranku. Mendengar fungsi-fungsi yang setara dengan perangkat lunak mata-mata ini, punggungku merinding, tapi hatiku penuh rasa sayang padanya. Berapa malam dia begadang, menulis kode-kode ini, seperti merajut jaring rapat yang tak tembus udara. Semuanya dihapus. Dia mengosongkan tempat sampah komputer. Kecuali apa? Dia memerah wajah, membuka album foto di ponsel. Di dalamnya ada ribuan foto-fotoku dari SMA sampai sekarang. Bahkan ada close-up wajah sampingku saat tidur. Yang ini aku simpan. Aku rebut ponselnya. Jadikan sebagai wallpaper. Biar kamu buka mata tutup mata. Selalu ada aku. Kakaknya tertawa merebut. Kami berguling-guling di sofa. Lelah bermain, dia tengkurap di dadaku menggambar lingkaran. Sebenarnya aku tahu siapa cewek JK itu. Minggu lalu pergi ke sekolahmu untuk survei latihan. Suaranya terdengar teredam. Di laci dia ada surat cinta untukmu. Tapi aku tidak merobeknya. Aku terkejut dengan pengendalian dirinya. Harus diketahui, saat SMA, dia pernah langsung melempar buku tugas cewek yang naksir aku ke toilet pria. Kemajuannya sangat besar. Nona ajaran sakit. Dia mencubit pinggangku. Kalau panggil lagi dengan sebutan itu, aku gigit kamu. Sebelum tidur, Bai Ningbing mengeluarkan gelang pasangan itu. Kembali
kembali mengenakannya di tangan. Kunci kecil berkilau samar di bawah lampu meja. Dia berkata dengan suara lembut, inilah pelacak terbaik. Aku mengerti maksudnya. Ketika cinta menjadi belenggu sukarela, setiap bekas jeratan adalah tanda manis. Langit malam Beijing jarang bisa melihat bintang Bai Ningbing. Tidur nyenyak dalam pelukanku. Tidak terbangun tengah malam oleh kalung GPS. Berbaring diam di laci. Detak jantung kita perlahan selaras dalam gelap. Rabu pagi pukul 7, Bai Ningbing duduk di tepi tempat tidur memoles kuku. Kepala kuas warna ceri bergerak di ujung jarinya, seperti 10 obor kecil. Aku mencium bau kimia menyengat. Terbangun mendapatinya mengenakan setelan biru tua, yang belum pernah kulihat sebelumnya. Rambutnya diikat rapi menjadi kuda poni rendah. Cantik. Dia menunjukkan tangannya yang gemetar padaku. Kata dokter, tidak cocok memakai warna yang terlalu mencolok. Wang Enggam pergelangan tangannya yang dingin, gugup sehingga dia tidak menarik kembali tangannya. Tapi ket kuku ternodai di spray. Merah merebak seperti noda darah kecil. Tiba-tiba dia mulai gemetar tidak menyenangkan. Hari ini pertama kali bertemu. Aku memeluknya erat, merasakan detak jantungnya yang cepat. Menembus ke meja terasa kalung GPS berbaring tenang di laki. Tapi aku tahu di ponselnya masih terpasang monitor detak jantung. Tadi malam pura-pura tidak melihat caranya login diam-diam. Aku akan menemanimu pergi. Aku mencium ubun-ubunnya. Jangan dia mendorongku pergi. Aku bukan anak kecil lagi. Sebelum keluar rumah, dia menyelipkan foto kita bersama dan buku, Sinyuan Type Intimate Relationship, ke dalam tas. Di antara halaman terselip paragraf yang dilipat sudutnya. Kuperhatikan dia mengganti kunci kecil di gelang pasangan dengan kotak obat kecil, berisi tablet putih. Untuk membantu tidur, dia menghindari pandanganku. Sejak itu dia tidur tidak nyenyak. Hujan turun sejak subuh. Aku berdiri di depan jendela, menatap payung yang dipegang Bai Ningbing masuk ke dalam tirai awan. Sosok berwarna putih itu segera ditelan oleh kabut kelabu yang pekat. Ponsel bergetar. Dia mengirim pesan sudah sampai stasiun kereta bawah tanah. Hari ini dilarang bicara dengan gadis berambut keriting itu. Aku tersenyum membalas. Siap. Nyonya yang posesif menerima foto makan siang dari Bai Ningbing di siang hari. Onigiri dari toko serba ada dengan susu. Latarnya adalah pusat konseling psikologi. Dinding hijau muda. Di sudut ada burung bangau kertas terlipat. Dia menulis, dokter mengoceh. Kata, kebebasan, itu seperti jarum halus, menusuk lembut hatiku. Dalam 18 tahun hidup Bai Ningbing, kebebasan tidak pernah menjadi pilihan. Sejak dia berusia 5 tahun dikunci di lemari oleh ayahnya yang mabuk. Sejak ibunya menikah lagi dan menghilang. Sejak dia menyadari, hanya dengan menggenggamku erat-erat, dia tidak akan terjatuh ke jurang. Pukul 3:07 sore, telepon kantor berdering. Nomor yang muncul adalah klinik psikologi Sun Sine. Apakah ini Tuan Su? Suara perempuan sangat lembut. Bai Bingbing, berharap Anda bisa menjemputnya. Kondisinya agak tidak stabil. Aku berlari ke dalam hujan. Di area tunggu klinik, Bai Ningbing meringkuk di sudut sofa, memeluk lutut menatap lantai. Setelan biru tua, kuncir kuda rendah yang kusut terurai. Beberapa helai rambut seperti bunga aster kecil yang dihantam hujan deras. Dia mengingat trauma masa kecilnya. Dokter menyerahkan lembar diagnosis padaku. Kecenderungan kepribadian ambang disertai kecemasan. Istilah profesional di atas kertas resep mengabur di depan mataku. Akhirnya, hanya mengingat 2 baris. Disarankan terapi bersama pasangan. Perlu membangun pola ikatan aman. Di taksi pulang, Bai Ningbing bersandar di bahuku. Diam sepanjang jalan. Air hujan berkelok-kelok di kaca jendela seperti sungai. Tiba-tiba dia berbicara. Dokter bertanya, apa yang paling kutakuti? Aku bilang dia menggenggam erat kemejaku turun. Translate_text. Takut kamu tahu seperti apa cinta yang normal itu. Hujan tiba-tiba menjadi sangat deras. Aku memalingkan wajahnya, baru melihat bekas gigitannya sendiri di sudut mulutnya. Ujung lidah mengecap rasa darah. Dia berkata dengan tidak jelas, selama perawatan tidak boleh berciuman. Malam itu adalah pertama kalinya kami tidur terpisah. Bai Ningbing berdiri di pintu kamar sambil memeluk bantal. Kukunya tanpa sadar menggaruk tepi bingkai foto. Kata dokter, butuh sedikit ruang pribadi. Aku menghangatkan susu untuknya. Diam-diam meletakkan kalung GPS itu di bawah alas gelas. Setelah minum, dia menatap cangkir kosong itu lama sekali. Tiba-tiba berkata, saat melipat burung bangau hari ini, aku teringat kamu mengajariku melipat perahu dari bungkus permen. Musim semi tahun ketiga SMA. Kami melipat perahu dari bungkus permen Alpine Diat. Perahu lipatannya selalu bocor, jadi aku berikan semua perahu lipatanku padanya. Kemudian dia memasukkan semua perahu kecil itu ke dalam botol kaca. Berkata itu adalah bahtera Nuhnya. Sekarang masih mau melipat? Aku mengeluarkan bungkus permen mint dari sakuku. Matanya berbinar sebentar, lalu cepat-cepat dipendam lagi. Kata dokter, perilaku ketergantungan harus secukupnya. Tengah malam, aku terbangun oleh suara isakan. Mengikuti suara itu ke sofa. Bai Ningbing sedang menangis gemetar menghadap layar ponsel. Gambarnya adalah video aku bermain basket SMA, tanggal perekamannya. Tepat hari pertama kami berciuman. Hapus saja, ya. Dia terseduh-seduh membuka album foto. Kata dokter, obsesi patologis harus dibersihkan. Aku merebut ponselnya dan memeluknya erat. Simpan saja, aku juga suka melihatnya. Dia menangis di pelukanku sampai lelah. Akhirnya menggenggam ujung bajuku dan tertidur. Cahaya bulan jatuh di wajahnya yang penuh bekas air mata. Aku dengan lembut mengusap butiran air asin itu. Teringat kata dokter yang dibisikkan padaku. Di alam bawah sadarnya,
Dia merasa hanya cinta yang patologis yang bisa menahan. Keesokan harinya, Bai Ningbing mengambil cuti sakit. Melihatnya memasak bubur di dapur. Di atas kompor terbentang buku, 100 resep masakan rumahan. Bubur putih gosong di dasarnya. Dia berusaha menyelamatkannya dengan pan. Jari-jari yang memerah karena terbakar. Mencubit-cuping telinga. Gelisah sampai mengentak-entakkan kaki. Biar aku mengambil sutil darinya. Dia berdiri di samping dengan gelisah memutar-mutar kantong celemek. Kata dokter, harus mengembangkan ketergantungan yang sehat. Misalnya suaranya semakin kecil. Memasak bersama. Bukan Jess memaksamu kembali bubur di dalam panci, bergelombang mendidih. Aku teringat tahun kedua kuliah dulu. Dia karena aku pergi mengikuti perjalanan kelas. 3 hari tidak makan tidak minum, menungguku kembali. Waktu itu aku anggap itu sebagai bukti cinta. Sekarang mengenangnya semua adalah sinyal bahaya. Akhir pekan adalah pertama kalinya kami bersama di ruang konsultasi terapi. Dindingnya dicat warna kuning muda. Di atas meja teh ada kotak kertas lipat Bai Ningbing. Dr. Lee menyuruh kami bermain permainan kepercayaan. Aku menutup mata dan jatuh ke belakang. Bai Ningbing di belakang tidak bisa menangkap dengan baik. Wajah Bai Ningbing pucat. Bagaimana kalau aku tidak bisa menangkap? Dr. Lee dengan lembut bersikeras. Coba lagi. Saat aku jatuh ke belakang, mendengar napas tersengal Bai Ningbing dan langkah kaki yang kacau. Dia berhasil menangkapku, tapi kukunya mencengkeram dalam ke bahuku. Seperti orang tenggelam, mencengkeram kuat-kuat busa terakhir. Merasakan apa? Tanya dokter. Sakit. Aku jujur. Bai Ningbing langsung melepaskan tangannya. Matanya langsung memerah, tapi dokter malah tersenyum. Awal yang bagus. Sakit membuktikan ada kontak yang nyata, bukan seperti penangkapan sempurna dalam hayalan. Dalam perjalanan pulang, Bai Ningbing terus mengusap pergelangan tangan kanannya. Saat menjemputku, dia terkilir. Aku beli kantong es untuk mengompresnya. Tiba-tiba dia berkata, kamu lebih berat 14 kg dibanding SMA. Ini semua dia ingat. Dia ingat dia menunduk melihat air es yang meleleh. Segala sesuatu tentangmu aku ingat. Dokter bilang ini ingatan kompulsif. Aku berjongkok sejajar dengannya. Lalu tahukah kamu apa yang paling aku inginkan sekarang? Dia gugup menggigit bibirnya. Ingin makan bubur yang kamu masak. Yang gosong pun tak apa. Aku menciptakan kehangatan lagi. Saat teringat, aku diam-diam memotret punggung Bai Bing yang sedang memasak. Dalam foto, dia tak sadar kamera sedang fokus mengaduk sendok sup. Profilnya dalam uap lembut seperti lukisan cat air. Inilah momen yang seharusnya diingat. Bukan rekan-rekan histeris itu, melainkan kehangatan berkabut saat ini. Caranya yang canggung belajar mencintaiku. Minggu ketiga terapi. Di kotak obat Bai Ningbing ada tambahan obat biru. Dia mulai bisa tidur sendiri. Meski tengah malam masih suka menyelinap ke tepi ranjangku untuk memastikan aku masih ada. Kalung GPS masih dilaci, tapi screensaver ponselnya diganti. Foto kita memberi makan merpati di taman minggu lalu. Dokter bilang boleh menyimpan beberapa kenang-kenangan. Dia menunjuk botol kaca di meja tulis. Di dalamnya berisi perahu kertas warna-warni dari bungkus permen. Tapi tidak boleh melebihi kapasitas ini. Aku sadar dia tidak lagi memeriksaku setiap jam. Tapi pesan yang dikirimnya padaku malah lebih banyak. Pohon sakura yang dilewati. Nasi kepal baru di convenience store, hingga bentuk awan tertentu. Dokter bilang, ini disebut ilusi afektif. Mengubah keinginan memantau menjadi keinginan berbagi. Jumat malam, rekan kerja wanita berambut keriting Lee yang tiba-tiba menelepon. Bai Ningbing sedang melipat bangau kertas di samping. Mendengar suara wanita, bangau yang baru selesai dilipat diremasnya rata. Data proyek. Aku aktifkan speaker. Tinggalkan di depan saja. Setelah menutup telepon, Bai Ningbing perlahan membuka bangau kertas yang kusut. Di sayapnya menempel karakter Han. Tidak marah. Benar atau tidak, dia merobek bangau kertas itu. Tapi dokter bilang, harus jujur. Aku tersenyum memungut serpihan kertas. Menyusunnya jadi hati yang miring-miring. Bai Ningbing menatapnya sebentar. Tiba-tiba lari ke kamar tidur. Aku ikut masuk. Melihatnya sedang menunjuk ke tipe kepercayaan. Hubungan intim. Menggarisbawahi rantai praktik medis aman. Mengizinkan pasangan memiliki kehidupan sosial mandiri. Baris ini digarisbawahi berulang kali sangat tebal. Sulit ya. Aku mengusap ubun-ubunnya. Dia menyembunyikan wajah di antara halaman buku. Tapi aku ingin belajar mencintaimu secara normal. Di malam hari, aku terbangun oleh suara keyboard halus. Bai Ningbing duduk di ruang belajar, menghadap komputer. Cahaya layar membuat matanya merah. Mendekat baru kusadari dia sedang menghapus program pemantauan. Di tempat sampah bawahnya penuh foto-fotoku. Semua ini dia tunjuk ke layar daftar software yang sedang diuninstall tidak diperlukan lagi. Aku pegang tangannya yang gemetar. Tekan konfirmasi hapus progress bar. Saat mencapai 100%, tiba-tiba dia berbalik memelukku erat. Jika aku menjadi sangat membosankan, apakah kau masih akan mencintaiku? Cahaya bulan menembus tirai, menaburkan bintik-bintik cahaya halus di wajahnya. Aku cium matanya yang basah. Yang kucinta adalah dirimu, bukan penyakitmu. Dia perlahan rileks dalam pelukanku. Napasnya berangsur tenang. Aku teringat kata dokter, membangun kembali kepercayaan. Seperti mengamati cahaya bintang-bintang itu, menembus kegelapan panjang, baru sampai di depan mata kita. Seperti bentuk cinta normal yang sedang kita pelajari. Rabu pagi minggu keempat terapi. Aku menemukan secari kertas di meja samping tempat tidur. Hari ini tidak memeriksa. Percaya padamu tulisan rapi. Tidak seperti gaya Bai Ningbing. Di akhir tapi digambar bekas gigitan yang miring-miring. Dia menggunakan giginya untuk mengunyah bentuk di atas kertas. Ibu saya tersenyum melihat lekukan itu. Gadis ini bahkan meninggalkan tanda untuk mengungkapkan kepercayaan. Kerumunan orang bergerak di stasiun kereta bawah tanah. Secara refleks saya meraba kalung GPS di antara tulang selangka. Tapi hanya menyentuh kulit yang kosong. Sejak perawatan bersama minggu lalu, botol kecil itu dikunci oleh Bai Ningbing di brankas. Sebagai gantinya adalah tambalan kain berbentuk hati persik yang dia jahit di saku dalam kemeja saya.
Saat benangnya dilepas akan terlihat tulisan lengan. Pengacara Bai Bingsu. Pagi, Lian mengayunkan kopinya di lift kantor hukum. Hari ini akhirnya tidak melihat pengawas kecilmu itu. Saya secara refleks menekan tambalan hati persik di saku itu. Dia belajar melepaskan oksigen. Benarkah? Lian tiba-tiba mendekat. Jarinya dengan lembut menyentuh kerah baju saya. Lalu bagaimana dengan ini? Ujung jarinya menarik seutas benang perak yang sangat tipis. Adalah mikrofon mini yang tertanam di kain. Keringat dingin seketika membasahi punggung saya. Teringat penampilan Bai Ningbing yang begadang memperbaiki jas saya tadi malam. Lian menunjukkan ekspresi yang seolah berkata, sudah kuduga. Pacar kamu seharusnya bekerja di Badan Keamanan Nasional. Di depan cermin ruang minum, saya membuka lapisan dalam jas, baru menyadari seluruh pakaian itu telah diubah menjadi stasiun pemantauan bergerak. Kamera kancing, sensor detak jantung tersembunyi di manset. Bahkan di sol sepatu ada chip pelacak tekanan. Ponsel tiba-tiba bergetar. Bai Ningbing mengirimkan video saya membongkar perangkat tadi. Dengan keterangan, teknologi telah berkembang. Ini yang disebut kepercayaan. Saya menghubungi telepon, menanyakan. Di ujung telepon terdengar suara infus yang bergerak. Bai Ningbing sedang dalam terapi hubungan objek. Psikoterapi, dokter bilang harus membangun pemantauan yang sehat. Suaranya penuh dengan kegembiraan seperti tikus lab kecil. Lihat. Aku tidak memeriksa file, hanya mengumpulkan data. Saat pulang ke rumah, apartemen menyala dengan lampu kuning hangat. Bai Ningbing mengenakan celemek. Di dapur, menggoreng steak. Di atas meja dapur terbentang laporan pemantauan hari ini. Rute jalan saya digambar berbentuk hati. Di samping grafik fluktuasi detak jantung tertulis. Saat melihat Lian, 12 BPM. Dia berbalik dan memeluk leher saya. Data membuktikan, kamu sangat patuh. Ini adalah pelanggaran privasi. Bukan, dia membuka ponselnya, menampilkan antarmuka yang baru dikembangkan. Untuk permainan pengasuhan hewan peliharaan. Ini disebut catatan pertumbuhan sumu. Karakter chibi di layar memiliki nilai di atas kepalanya. Tingkat kepercayaan 78%. Nilai ketergantungan 68%. Tingkat ketergantungan 90%. Buka halaman detail. Ada juga analisis perilaku hari ini. Pukul 17.32. Di minimarket tersenyum kepada kasir. Tingkat kesopanan J5. Tingkat cemburu terus 2. Saya marah sekaligus tertawa. Apa perlu memasang layar di atas kepala saya? Bisa dipertimbangkan. Dia dengan serius mengangguk. Mengambil sepotong steak. Hei, saya membuka mulut menambah protein. Steak setengah matang. Makanan ini terasa pahit. Bai Ningbing mengamati ekspresi saya dengan gugup. Dia mulai belajar memasak. Dia menelan ingatannya. Masih tertinggal dirasa pedas yatim piatu usia 17. Saya menelan potongan daging. Memujinya enak. Dia langsung matanya bersinar. Mengubah tingkat cemburu di aplikasi menjadi 0. Saat larut malam, Bai Ningbing berbaring di dada saya menulis buku harian terapi. Ini adalah tugas yang diberikan dokter. Lampu meja menerangi bayangan kipas bulu matanya di pipi. Ujung pena ragu-ragu lama di kolom kemajuan hari ini. Akhirnya menulis. Tidak menggigit, sebenarnya bisa menggigit saya. Menggodanya, dia menggeleng, memperlihatkan sepasang taring kecil. Dokter bilang harus mengungkapkan dengan kata-kata. Jari-jari tanpa sadar mengusap. Tulang selangkah saya, di sana pernah menjadi tempat tanda favoritnya. Misalnya, saya tidak suka kamu bicara dengan Lian. Lalu dia tiba-tiba berguling di pinggang saya. Kedua tangan dengan lembut mencekik leher saya, tapi tidak menggunakan tenaga. Kamu harus bilang, baik sayang. Kami tertawa bersama. Tawa Bai Ningbing, seperti lonceng kecil yang bergoyang. Ini adalah perubahan terbesar sejak terapi. Dia mulai bisa membedakan apa yang hanya gurauan, dan apa yang benar-benar rasa posesif. Di tengah canda tawa, kancing baju tidurnya terbuka, memperlihatkan tato baru di antara rusuknya. Sebuah kode batang, yang ketika dipindai ternyata nomor ponselku. Kapan kau membuatnya? Ujung jariku gemetar halus. Minggu lalu kau lembur. Luka tato itu belum sembuh total. Dengan begitu meskipun aku amnesia, orang lain akan tahu harus mengembalikanmu padaku. Aku menunduk mencium rangkaian angka itu, merasakan pahitnya betadine dan tinta. Bai Ningbing tiba-tiba terseduh-seduh. Tato itu belum sembuh total. Rasa sakit membuat pupil matanya membesar. Napasnya tersengal. Tapi dia justru tersenyum. Dengan begini kau selamanya ada di dalam kulitku. Keesokan harinya adalah hari terapi bersama bulanan. Di depan baki pasir klinik, Dr. Lee meminta kami menyusun mainan menggambarkan hubungan ideal. Bai Ningbing buru-buru menempatkan kaca penutup. Di dalamnya ada 2 figur Lego. Aku hendak protes dengan desain tertutup ini. Tapi dia tiba-tiba membuka tutupnya. Menggantinya dengan benang wol merah kusut. Seperti pembuluh darah. Menghubungkan 2 figur itu. Kemajuan yang besar. Dokter tersenyum sambil mencatat. Dari mengurung ke simbiosis. Di perjalanan pulang kereta bawah tanah, Bai Ningbing anehnya pendiam. Sampai melihat slogan jam tangan pasangan merek tertentu di papan iklan stasiun. Tersinkronisasi setiap detik. Dia tiba-tiba bilang berhenti dulu. Pemantau jantung membatasi. Alarmnya kemarin, dia menunduk memainkan gantungan kunci. Saat kau makan hotpot dengan Wang Pangzi, detak jantungmu lebih cepat dari punyaku. Aku terdiam sejenak baru menyadari. Waktu itu Wang Pangzi sedang melucu. Rasa cemburu absurd seperti ini seharusnya membuat sesak. Tapi Bai Ningbing memilih untuk mencopot. Bukannya mempertanyakan. Seperti seekor binatang buas yang dengan sukarela mencabut taringnya sendiri. Sebenarnya aku mengeluarkan ponsel memperlihatkan album foto terenkripsi padanya. Saya memasang pengawasan balik. Album foto penuh dengan catatan kelainan Bai Ningbing. Selasa dia mencuri makan obat alergi saya, mengira bisa meningkatkan kekuatan pengawasan. Yao Tingling berada dalam halusinasi pemeriksaan di tengah pemeriksaan. Sabtu minggu depan berlatih senyum orang normal di depan cermin. Berlatih sampai otot wajah kejang. Perilaku sakit jiwa ini saya ubah menjadi arsip bernomor. Seperti dulu dia memantau saya.
Sekarang saya merekatkan Bai Ningbing. Wajahnya seketika pucat. Apa kamu balas dendam? Adalah belajar. Saya mengunci layar. Sekarang saya tahu Selasa harus mengingatkanmu minum vitamin. Kamis harus melaporkan. Kamu Sabtu, saya mencubit sudut bibirnya yang kaku. Harus bilang bagaimanapun juga cantik. Matanya langsung memerah, menghadapkan wajah ke dalam jaket saya, berkata dengan suara tertahan. Pelanggaran, ini lebih baik dari GPS banyak. Sejak hari itu, kami menciptakan permainan kompetisi yang aneh. Siapa yang lebih dulu menemukan perhatian tersembunyi pihak lain? Saya menemukan dia diam-diam mengganti kopi saya dengan versi rendah kafein. Dia menangkap basah. Saya menyelipkan pil kontrasepsi darurat ke dalam tasnya. Saya perhatikan kata sandi ponselnya diubah jadi ulang tahun saya. Dia tahu saya mengatur alarm mundur 10 menit agar dia tidur lebih lama. Pengawasan balik semacam ini seperti perang mata-mata yang manis. Kami tak bosan saling menyusupi. Sampai hari Lidong, Bai Ningbing menunggu saya pulang kerja di bawah gedung firma hukum. Tangan menggenggam laporan rumah sakit. Diterbangkan angin dengan desiran salju. Dia berdiri di bawah lampu jalan seperti alang-alang yang menggigil kedinginan. Dokter menyarankan berhenti obat. Dia menyodorkan lembaran itu. Kadar serotonin sudah normal. Saya belum sempat senang. Sudah melihat saran tambahan diagnosis di sudut. Konsolidasi koneksi emosional. Ini adalah cara halus mencegah kambuh. Pemulihan Bai Ningbing dibangun di atas ikatan kami yang sangat erat. Seperti menggunakan jembatan rantai besi menggantikan jalur saraf yang runtuh. Ini hal baik. Aku memeluknya dan berjalan pulang. Malam ini kita makan hotpot untuk merayakan Suemyu. Dia menarik ujung lenganku. Jika aku kembali menjadi orang biasa, bulu mataku tertutupi Sherry. Akankah kamu masih menggunakan kode pengawasan? Kepingan salju jatuh sunyi di antara kita. Aku teringat arsip yang baru diperbarui kemarin. Nomor polisi 107. Dia di supermarket melamun melihat promosi untuk pasangan. Diam-diam mengembalikan 2 kotak alat kontrasepsi rasa stroberi kerak dan menggantinya dengan rasa mint. Karena aku suka bisa, aku menyeka darah di rambutnya. Karena itulah Bai Ningbing yang sesungguhnya berkedip-kedip. Tiba-tiba dia merebut ponselku. Kupikir dia akan menghapusnya, tapi dia membuka mode rekaman. Di dalam lensa, wajah kami berdesakan. Dia dengan serius mengumumkan ke mikrofon, sekarang mulai pengawasan 2 arah. Tuan Suemyu, Anda ditangkap. Dakwaannya adalah membuat orang berhenti dari malam berdarah yang bertebaran. Kamera pengawas di atas kepala kami berkedip merah. Akan seperti saksi menyaksikan kekonyolan ini. Mata pengadilan listrik jalan keluarga es putih panjang terkunci. Jejak kaki berbaris berkelok-kelok. Di tali samping tasnya terlihat sepotong perak. Rantai di dalamnya pernah menempati kalung GPS-ku, sekarang menopang rantai kunci miliknya. Di dalam lift tiba-tiba dia berkata, lampu suci di atas kepala pernah mengeluarkan bagian bajak laut. Hanya kami berdua. Wang Pangzi. Mereka melihatku terkejut. Dia tersenyum di bawah kaki. Tapi hotel memesan kamar dengan peredam suara terbaik. Cermin lift mencerminkan bayangan kami berpelukan. Monitor web Bai Ningbing masih terasa panas di sakuku. Dan ponselku bergetar dengan pesan yang baru dia kirim. Detak jantung 120 konfirmasi hidup. Ini mungkin cara kami sembuh. Mempertahankan cinta normal dengan cara yang sakit. Seperti 2 tahanan yang membongkar kandang. Tapi rela berdiri di dalam pagar.